selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di kampung tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat malam buat kita semua. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur malam hari ini bisa kembali datang belajar firman Tuhan di kegiatan BFT setiap Selasa sampai Jumat jam 9:30 malam. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 4
ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, bagi saudara-saudara yang ada nantinya mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab. Ataupun ada yang mau kesaksian atau minta didoakan, juga tulis di kolom komentar. Jadi kita akan membahas malam ini kitab Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membahasnya, mari kita datang berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa terus datang belajar firman-Mu. Pimpin dan sertai kami supaya kami bisa belajar firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri dan diberikan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Kita bisa melihat di 1 Petrus pasal 1 ayat pertama. Dan tujuan pemberian firman Tuhan ini untuk menasihati orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan ataupun penganiayaan, penderitaan karena iman kepada Tuhan Yesus. Jadi Rasul Petrus menasihatkan mereka bagaimana mereka harus hidup di tengah-tengah penderitaan karena iman kepada Tuhan Yesus, dan juga sekaligus menghibur dan menguatkan mereka di dalam penderitaan mereka. Nah, sekarang Rasul Petrus di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, dia berbicara tentang bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat ataupun sebentar lagi akan datang kembali. Maka bagaimana mereka orang-orang Kristen ini harus hidup, ya, terutama dalam hubungan sebagai saudara seiman. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang dimaksud di sini bukan mengenai kehancuran Yerusalem, kota Yerusalem, bukan juga berbicara tentang kematian masing-masing. Ada orang mengatakan bahwa maksud daripada ayat ke-7 ini adalah orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, sebentar lagi mereka akan mengalami kematian, mati secara martir, ya, artinya mati karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi bukan ini maksudnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang dimaksud di sini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia pasti akan datang kembali. Jadi dikatakan sudah dekat, ya, artinya apa? Sebentar lagi. Kita tidak tahu memang, ya, kapan pastinya Tuhan Yesus datang kembali. Ya, tak ada satupun manusia yang bisa tahu. Karena kalau kita bisa tahu, maka itu berarti kita bisa berleha-leha dulu, nanti dekat waktunya barulah kita bersiap siaga. Tapi di sini dikatakan, ya, tidak ada satupun yang tahu. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu secara tiba-tiba, ya, seperti pencuri pada malam hari. Namun kalau kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus seperti peperangan, sakit, penyakit, ya, dan lain-lain, ya, gempa bumi dan lain-lain, ya, kita bisa menilai seperti perkataan Tuhan Yesus bahwa itu adalah tanda-tanda Dia akan segera datang kembali. Memang sejak diberikan firman Tuhan ini, ya, pada abad pertama sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang kembali. Mungkin kita merasa, mana katanya Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Tapi buktinya, ya, sejak dari abad pertama waktu firman Tuhan ini diberikan, ya, sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang-datang. Begitu lama. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat memang
ya secara manusia kedatangan Tuhan Yesus itu begitu lama sampai sekarang ini. Namun secara kekekalan dibandingkan dengan kekekalan atau waktunya Tuhan, sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus itu begitu cepat, begitu singkat, tidak begitu lama. Ya, jadi Tuhan Yesus dia akan segera datang dan kita tidak tahu kapan pastinya. Yang kita harus lakukan adalah berjaga-jaga. Maka di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau kita membaca di dalam bahasa Inggrisnya di KJV, di situ dikatakan karena itu jadilah waras, ya, supaya kamu ya bisa berdoa ataupun berjaga-jaga dalam doa. Ya. Jadi apa maksud daripada kalimat ini? Maksudnya adalah kita harus ya selalu menjadi orang yang waras, dalam arti kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa tenang. Orang yang tidak waras dalam arti seperti orang yang mabuk, dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Dia tidak bisa tenang. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa gampang melakukan perbuatan yang sembrono. Ya. Dia bisa membiarkan nafsunya liar begitu saja. Gampang melakukan kejahatan. Ya. Terhanyut oleh keinginan dagingnya. Nah, tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang segera akan datang kembali, kita sebagai orang-orang Kristen harus memiliki sikap selalu sadar, selalu bisa menguasai diri kita, selalu bisa tenang, bisa menjaga diri kita, menjaga pikiran-pikiran kita, menjaga keinginan-keinginan kita. Jangan sampai pikiran ataupun keinginan kita terlalu kelebihan, ya. Kita mau apa, kita ikuti terus tanpa mengontrolnya. Akhirnya apa, saudara-saudara? Kita gampang melakukan dosa. Kalau kita tidak bisa ya menjaga keinginan hati kita, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita gampang memuaskan nafsu kedagingan kita. Kita akan bisa bersikap sembrono begitu saja. Misalnya di dunia ini, ya bagi orang-orang duniawi, ya, uang itu sangat penting. Ya. Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristen itu uang adalah sesuatu yang penting untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kita tidak boleh mencintai uang. Ya. Jangan sampai kita gara-gara uang, maka akhirnya apa? Kita bisa ya berdosa, ya, melakukan segala cara, ataupun memikirkan bahwa uanglah segala-galanya, itulah yang utama yang kita cari dalam kehidupan kita. Tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang kerohanian, tentang ibadah. Kenapa? Karena ya uang telah menguasai ya nafsu kita. Keinginan kita untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, untuk bisa menjadi ya orang ya paling kaya dan segala sesuatu kita harus dapatkan, membuat kita akhirnya apa? Kita melupakan Tuhan. Jadi kita harus selalu bisa mengontrol diri kita, menjaga diri kita. Di tengah-tengah di mana banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak rem, kita selalu mengendalikan hati dan pikiran kita, maka akhirnya apa? Kita akan sama seperti orang di luar sana, hidup di dalam keinginan daging. Jadi kita harus selalu waras, ya. Harus selalu sadar. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita mengikuti keinginan kita hanya mau bersenang-senang saja.
Tapi selalu berhati-hati mempertimbangkan dalam setiap tindakan kita, dalam setiap pikiran kita, keinginan kita. Kita harus mempertimbangkan baik-baik sebelum kita melakukannya, sebelum kita bertindak. Kita harus pikirkan apakah hal ini baik, apakah hal ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah ini masih dalam batas yang benar atau sudah melanggar firman Tuhan. Jadi selalu mempertimbangkan baik-baik. Makanya dikatakan kita harus waras. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak selalu waras ataupun sadar, bagaimana kita bisa berpikir dengan baik, bisa mempertimbangkan sesuatu dengan baik. Jadi saudara-saudara, di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus akan segera datang. Dan godaan itu di akhir zaman, iblis itu begitu giat bekerja untuk menyesatkan manusia. Maka kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita terlena dan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di sini, di ayatnya, di kalimat selanjutnya, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maksudnya adalah berjaga-jaga dalam doa. Nah, satu sisi kita harus berusaha menjaga diri kita. Satu sisi kita harus berusaha agar kita tidak gampang mengikuti keinginan daging kita. Kita harus bisa menguasai diri kita. Tapi dalam satu sisi juga kita harus terus berdoa. Nah, untuk bisa berdoa dengan baik, maka kita harus bisa memiliki kehidupan yang bisa menguasai diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Nah, kalau kita hidup dengan sombrono, bagaimana kita bisa berdoa dengan baik? Tidak bisa. Jadi satu sisi kita harus menjaga kehidupan kita agar kita tidak hidup dengan sembarangan. Tetapi satu sisi juga kita harus bisa berdoa. Dan ada hubungannya. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa berdoa dengan baik. Tapi kalau kita menjaga diri kita, kita bisa berdoa dengan baik, dengan tenang. Kita bisa fokus berdoa. Nah, doa itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena melalui doa lah kita bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, mendapatkan pertolongan. Bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah godaan ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia gampang sekali bertindak tanpa memikirkan sesuatu. Ataupun tidak tahu bahwa itu adalah salah. Karena hanya nafsu kedagingan kita saja kita mengikutinya. Tapi melalui doa, kita minta Tuhan agar kita bisa diberikan hikmat. Untuk bisa melihat, untuk bisa mempertimbangkan dengan tepat apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan, agar kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika kita sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kita bisa datang berdoa supaya Tuhan menguatkan hati kita, menghibur kita. Dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Jadi saudara-saudara, di sini firman Tuhan mengatakan, kita harus selalu bisa menguasai diri, selalu bisa tenang, berusaha menguasai diri, dan satu sisi kita harus datang berdoa untuk memohon pertolongan daripada Tuhan agar kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa ataupun disesatkan. Dan agar kita bisa berdoa dengan baik, maka di dalam kehidupan kita harus ada yang namanya bisa menguasai diri. Karena kalau kita hidup dengan sembarangan, hidup dengan sembrono, tak bisa fokus untuk berdoa. Nah, saudara-saudara,
Inilah yang harus kita lakukan, salah satunya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bisa saja datang esok hari, ataupun tahun depan, ataupun berapa puluh tahun, kita tidak tahu. Tapi ketika dia datang secara tiba-tiba, yang bisa kita lakukan yaitu harus menguasai diri, berjaga-jaga dan sambil berdoa. Agar waktu Tuhan Yesus datang, kita tidak usah malu karena kita tidak siap. Tetapi sebaliknya kita layak karena kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, di sini firman Tuhan menyampaikan bahwa ada perintah yang terutama yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang dimaksud di sini seorang akan yang lain adalah saudara seiman yang pertama, konteksnya di sini. Ya. Itu berarti bahwa kasih itu begitu penting. Karena kita telah berada di dalam kasih Kristus, maka di dalam berhubungan terhadap saudara seiman kita, kita harus juga mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Mengasihi berarti apa? Menerima mereka dan berbuat baik terhadap mereka dengan tulus hati, bukan dengan munafik, tetapi dengan sungguh-sungguh dikatakan di sini sebagai saudara seiman, sebagai saudara satu Tuhan, satu juru selamat, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang di sorga. Kita tetap adalah saudara. Dan dikatakan di sini mengapa betapa pentingnya kita harus mengasihi satu sama lain sebagai saudara seiman. Dikatakan di sini sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksudnya? Bukan di sini berarti bahwa kasih bisa mengampuni dosa kita. Sehingga ada yang mengajarkan kalau begitu kita harus mengasihi orang lain, berbuat baik, itulah yang bisa mengampuni dosa kita. Itu adalah ajaran yang salah. Karena yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah darah Kristus, yang menghapus dosa kita. Namun apa maksud di sini dari kata sebab kasih menutupi banyak sekali dosa? Maksudnya adalah kalau kita mengasihi saudara kita seiman secara khususnya, tentunya kita mengasihi semua orang, tapi di sini yang paling utama adalah saudara seiman kita. Kalau kita saling mengasihi, maka akan menghindarkan kita dari kejahatan, akan menutupi sekali banyak kejahatan. Misalnya, orang berbuat salah dengan kita. Ini saudara seiman kita ini. Berbuat salah terhadap kita. Sehingga kita mungkin sakit hati. Nah, kalau kita mengasihi dia, kita menghilangkan sakit hati tersebut. Kita sabar. Karena kita mengasihi dia. Kita menerima. Tidak masalah. Maka peluang untuk adanya kejahatan itu tidak ada. Tetapi sebaliknya kalau kita meresponnya tidak ada kasih, kita langsung marah, emosi, karena kita tidak terima sakit hati. Sehingga peluang untuk kejahatan itu ada, dosa itu ada. Kita bisa datang dan berantem atau memukulnya. Atau apapun yang kita lakukan sesuatu yang jahat terhadap dia. Yang membuat kita puas hati. Sebagai balasan. Nah justru kejahatan akan timbul. Bahkan bisa menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Tetapi kalau kita mengasihi dia. Orang berbuat salah kepada kita. Kita berusaha sabar dan menghilangkan. Bahkan mendoakan dia supaya dia bertobat. Maka tidak ada peluang untuk kejahatan ada.
karena kita segera melupakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada suatu kesalahan orang lain, ada perbuatan dosanya, maka kita jangan pergi seperti seolah-olah menyebarkan kejahatannya supaya terdengar dan dia merasa malu, dengan tujuan untuk menjatuhkan dia, untuk mempermalukan dia, sehingga dia bisa saja emosi dan marah. Akhirnya kejahatan itu akan timbul. Nah, tetapi kalau kita mengasihi dia, sekalipun dia berbuat dosa, kita memaafkannya. Bukan berarti kita berkompromi, kita membiarkan dia begitu saja. Tentunya kita menegur dia. Tapi kita tidak bermaksud pergi menjejelekan dia, supaya tersebar kejahatannya dan dia dipermalukan lalu kita puas. Tidak. Tentunya kalau dia ada kesalahan, kita harus kasih tahu sama dia supaya dia bisa bertobat. Tapi dengan hati yang tulus. Jadi peluang untuk kejahatan ataupun dosa itu minimalis ataupun tidak ada. Makanya dikatakan, kalau kita memiliki kasih terhadap satu sama lain, maka kita dikatakan di sini menutupi banyak sekali dosa. Bahkan juga dengan kita mengasihi orang lain, kalau kita ada kasih, kita tidak ada niat untuk berbuat jahat kepada mereka, tidak ada niat untuk memfitnah mereka, menjejelekan mereka, melakukan hal yang jahat kepada mereka. Karena kita ada kasih. Karena kita tahu bahwa itu tidak benar. Kita mengasihi dia. Kita sayang kepada orang itu. Kalau kita sayang kepada orang itu, kita tidak ada timbul hati untuk berbuat jahat kepadanya. Jadi itulah maksudnya juga menutupi banyak sekali dosa. Dalam arti apa? Menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Menutupi segala kejahatan agar tidak ada. Jadi orang berbuat salah kepada kita, kita tidak jelek-jelekan dia dan kita maafkan dia. Kita sabar, tidak balas dengan kejahatan. Dan kita pun, karena kita ada kasih terhadap orang lain, kita tidak ada suatu hati, pikiran untuk berbuat jahat kepada orang lain. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai saudara seiman. Kita hidup di dunia ini, kita hidup di dalam sosial, dan kita punya karakter masing-masing, kehendak masing-masing. Bisa saja salah paham atau apapun itu karena kepentingan kita berbeda-beda. Tapi ingatlah, kita harus mengutamakan kasih. Kalau kita punya kasih, maka perbuatan jahat antara satu sama lain itu akan terhindar, akan hilang, akan ditutupi sekali. Tak ada peluang kejahatan timbul jikalau kita punya kasih terhadap satu sama lain. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, ini juga salah satu wujud bahwa kita mengasihi saudara seiman, yaitu kita harus memberi tumpangan, suatu persediaan tempat bagi saudara seiman kita, jikalau mereka sangat membutuhkan. Misalnya ada seorang hamba Tuhan mau melayani di tempat kita dan dia tidak punya tempat, nah kita berikan tumpangan. Ataupun ada seorang hamba Tuhan yang datang ke daerah kita dan dia belum punya tempat, kita berikan tumpangan. Atau ada seorang Kristen yang mungkin dia dalam kesusahan dan dia tidak punya tempat, dia sangat membutuhkan untuk sementara tumpangan, kita berikan
ya persediaan tempat kalau kita punya. Ya, kalau kita punya. Ataupun ada saudara seiman kita yang berasal dari luar kota dan datang ke daerah kita. Dan kita kenal, kita bersedia memberikan tumpangan, ya, tempat tinggal untuk dia istirahat sementara. Dan dikatakan di sini kita harus melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, bukan dengan berat hati. Oh, kenapa saya harus direpotkan? Oh, kenapa harus ya dia menumpang di rumah saya? Harusnya dia cepat-cepat sajalah pergi, biar saya tidak repot untuk menyediakan kebutuhannya selama dia ada di sini, atau membantu dia yang menyiapkan tempat tinggalnya. Tidak, saudara-saudara, kita harus saling membantu satu sama lain dengan tulus, ya, dengan sukacita, ya, karena kita saudara seiman dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan hati-hati juga, jangan kita memberikan tumpangan dengan tujuan untuk pamer, ya, dalam arti kita memberikan persediaan dengan sukacita memang, tetapi dengan tujuan untuk pamer, sehingga kita berikan yang terbaik untuk tujuannya supaya kita dipuji. Itu juga tidak benar, ya. Memang kita dengan tulus hati, dengan sukacita, ya, tidak bersungut-sungut, tapi tujuan kita adalah untuk pamer, untuk dipuji, untuk mencari, ya, perhatian, pujian dari manusia. Oh, biar dikatakan, oh, lihat, ya, dia benar-benar yang melayani, memberikan tumpangan begitu bagus, ya, lalu dipuji-puji dia. Bukan juga seperti demikian. Motivasi kita bukan juga seperti demikian. Tetapi dengan apa adanya, dengan tulus, ya. Bukan untuk mencari pujian, karena kita tahu ini adalah saudara kita dan kita bantu dia. Jadi berilah tumpangan seorang akan yang lain. Jikalau kita punya tempat tinggal atau kita mampu yang menolong saudara kita yang membutuhkan untuk sementara, kita bantu dia, ya, sebagai tempat tinggalnya. Lalu dikatakan di sini di ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Apapun pelayanan yang bisa kita lakukan, perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara seiman kita, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita harus bisa melakukannya. Kita harus melayani, membantu mereka. Bukan kita berdiam diri, bukan kita menutup diri, dan kita mengatakan, ya, itu urusanmu. Tidak. Apa yang bisa kita lakukan, sesuatu perbuatan baik, ya, untuk menolong sesaudara seiman kita, kita lakukan. Makanya dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sesuai dengan pemberian Tuhan kepada kita. Apa yang telah Tuhan berikan sehingga kita mampu membantu saudara seiman kita. Dan dikatakan di sini sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Tuhan, ya, memakai kita untuk menolong saudara kita seiman. Jadi kita ini sebagai alat Tuhan, dikatakan sebagai pengurus kasih karunia Allah. Dan Tuhan berkehendak berbuat baik kepada, ya, saudara seiman kita tersebut, tapi Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk memberikan, ya, pertolongan daripada Tuhan Allah. Jadi kita alatnya, sebagai pengurus, sebagai alat. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Dikatakan sebagai pengurus yang baik, sebagai pekerja yang baik di hadapan Tuhan, sebagai alat yang baik di hadapan Tuhan. Kita lakukan. Jangan kita melihat saudara seiman kita menderita di situ, dia, ya, mau mati di situ, atau dia punya kebutuhan yang harusnya kita bisa bantu, tapi kita tidak mau bantu.
kita acuh teracuh. Kita merasa ya biarlah terjadi apapun yang terjadi sama dia di situ. Urusan dia kok. Apa urusanku? Penderitaan dia yang tanggung, bukan saya. Bukan. Tapi kita harus saling membantu. Kalau kita mampu, ya kita harus bantu. Kecuali kalau kita tidak mampu. Ya. Jadi apapun itu, bukan hanya dalam hal harta kita bantu, ataupun dalam hal uang kita bisa bantu. Bukan hanya dalam sifatnya benda, tapi dalam hal ya memberikan suatu nasihat ataupun menguatkan saudara kita, menghibur saudara kita, juga itu adalah melayani ya orang lain. Kalau dia sendiri sedang sedih, sedang duka cita, kita juga bisa melayani dia. Dalam arti apa? Kita datang menghibur dia, menguatkan dia, supaya dia tidak berlarut-larut dalam duka citanya, supaya dia bisa semangat kembali, dikuatkan di dalam Tuhan. Nah, itu juga pelayanan kita kepada saudara kita seiman. Walaupun bukan hanya dalam hal benda ataupun dalam hal uang. Bukan hanya dalam hal memberi tumpangan, tetapi juga dalam hal menghibur, menguatkan saudara seiman kita. Itu juga adalah pelayanan kita. Ataupun ada saudara seiman kita yang dimana dia sedang ya jatuh ke dalam dosa, kita juga bisa melayani dia. Dalam arti apa? Kita datang menasihati dia, menolong dia supaya dia bisa bangkit ya dari kesalahannya, supaya dia bertobat. Nah, itu juga pelayanan kita, perbuatan baik kita terhadap saudara seiman kita. Kita bisa memberitahukan kepadanya, begini, kamu sudah salah dan Tuhan mau kita harus bertobat. Nah, apa yang harus kita lakukan begini-begini, supaya kamu pun bisa mendapatkan kedamaian dan Tuhan pun senang kepada kamu. Tuhan memberikan kamu sukacita, bahkan Tuhan bisa memberkati kamu jikalau kamu bisa bertobat. Kita bisa mengingatkan dia, menasihati dia. Nah, itu juga adalah bentuk pelayanan kita terhadap satu sama lain. Nah, semua orang Kristen tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa melayani ya satu orang lain, tidak bisa melayani orang lain. Karena pelayanan yang bisa kita lakukan bukan hanya dalam hal benda ataupun harta, tapi dalam hal menguatkan juga kita bisa melayani orang lain. Jadi kita harus aktif satu sama lain. Kalau kita melihat saudara kita sedang lemah ataupun sedang ya membutuhkan sesuatu, ya kita kalau mampu kita lakukan. Nah, Tuhan memakai kita, maka kita harus melakukannya untuk membantu saudara seiman kita. Jadi ingat, sebagai saudara seiman, mari kita layani satu sama lain. Jangan pasif, ya, tapi saling aktif satu sama lain. Lalu ayatnya yang terakhir 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Maksudnya adalah, kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara ya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hasil karangan dirinya sendiri. Bukan dengan kata-kata yang sia-sia. Bukan dengan hikmat duniawi ini. Tetapi dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jikalau kita punya karunia untuk berbicara, baiklah kita berbicara, menasihati, ya memberikan ya pertolongan, menguatkan dengan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Atau mengajar orang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terutama dalam hal berkhotbah, ya, dalam hal mengajar firman Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan karena karang-karangan kita sendiri. Jangan tafsiran kita sendiri. Banyak orang asal jadi pengajar saja, jadi hamba Tuhan saja.
tak memahami firman Tuhan dengan baik, tak belajar firman Tuhan dengan baik, lihat sepintas saja lalu dia tafsirkan sesuai dengan keinginan pikirannya sendiri. Akhirnya tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita secara khusus yang mengajar, yang berkhotbah, harus mengajar berkhotbah, apa yang kita sampaikan itu adalah isinya firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita menasihati orang lain juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lalu dikatakan di sini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalaupun kita ada melayani, ya, baiklah kita melakukannya ya, dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Maksudnya apa? Kita tidak bisa melayani dengan kekuatan kita sendiri. Kita terbatas. Kita lemah. Baiklah kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita, supaya kita bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dikatakan di sini, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Ya. Karena Yesus Kristus, tujuan dari semuanya itu, tujuan dari semua pelayanan kita hanya satu. Ya, tujuannya yaitu supaya nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Bukan untuk mencari pujian bagi diri kita sendiri. Bukan untuk memamerkan diri kita sendiri. Bukan. Bukan untuk menonjolkan nama kita sendiri, bukan. Tetapi di sini tujuan semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Tuhan Yesus Kristus. Karena kita melakukannya sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus, maka nama Tuhan Allah dipermuliakan. Karena Tuhan Allah hanya mau mendapatkan kemuliaan, hanya berkenan mendapatkan kemuliaan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan Allah itu adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi segala apa yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang mempunyai kemuliaan. Dialah yang layak mendapatkan kehormatan, keagungan, puji-pujian. Dan dikatakan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi marilah kita melakukan pelayanan kita terhadap satu sama lain sebagai saudara seiman untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang kita pelajari pada malam hari ini? Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Di akhir zaman ini marilah kita berjaga-jaga. Kita harus selalu waras dalam arti apa? Bisa menguasai diri kita, bisa selalu tenang. Jangan kita hidup dengan sembarangan. Kita harus menguasai diri kita, mempertimbangkan, berhati-hati dalam setiap keinginan pikiran kita. Supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa ataupun terhanyut oleh keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai Tuhan melihat kita tidak siap menyambut kedatangannya, sehingga kita malu. Dan bersamaan kita harus datang berdoa untuk meminta hikmat, pertolongan, kekuatan agar kita bisa melewati banyak sekali godaan ini.
Dan kalau kita bisa hidup berusaha menguasai diri kita, tentunya kita bisa berdoa dengan baik. Jadi ada hubungannya satu sama lain. Dan apalagi yang harus kita lakukan, kita harus memberikan tumpangan terhadap yang lain, yang menolong satu sama yang lain. Ya, bagi yang membutuhkan, ya, bantuan kita harus berikan jikalau kita mampu. Kita harus mengasihi satu sama lain. Ya, berbuat baik kepada satu sama lain sebagai saudara seiman. Dan dikatakan di sini, marilah kita melayani satu sama lain. Semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu hidup berjaga-jaga dan berdoa dan melakukan firman Tuhan, mengasihi satu sama lain, melakukan perbuatan baik dan melayani satu sama lain. Karena itulah kehendak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dan pimpin kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan sekarang kita akan mendengarkan satu pujian. Nah, pujian ini terambil dari Kidung Jemaat ya. Kalau selama ini saya ambil dari KPPK, Kidung Puji-Pujian Kristen. Tapi malam ini saya akan ambil dari Kidung Jemaat. Dan mungkin seterusnya juga saya akan campur KPPK ataupun Kidung Jemaat ya, ganti-gantian. Jadi malam ini kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat, judulnya Tuhan Allah beserta Engkau. Ya, ini adalah doa dan juga janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Kita nyanyikan bait pertama, lalu ref, bait kedua, dan bait ketiga. Ya, refnya sama ya. Jadi kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga, refnya sama di kalimat yang sudah saya warnai ya. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama untuk menguatkan kita dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.
sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ya, lagu yang sangat indah dan tentunya memuliakan nama Tuhan kita ya, bahwa Tuhan Allah beserta dengan kita. Itu saja pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudara. Dan jikalau ada yang mau bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar, ataupun ada yang mau kesaksian dan doakan juga, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, saudara-saudara, jikalau ada yang mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang lain, ya silakan masuk ke channel YouTube saya, Jansel Lisman Dahi, ya, Jansel Lisman Dahi. Dahinya cara tulisnya DAKHI. Nah, di sana banyak video dan juga bisa di-share ya, supaya banyak orang mendapatkan berkat ya dari firman Tuhan. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi ya kitab 1 Petrus pasal 4 dan bagian selanjutnya ya, secara sistematis ya sampai selesai. Nanti kita lanjutkan kitab 2 Petrus ya. Nah, jadi kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus belajar firman Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan, pasti adalah orang-orang yang hidupnya ya selalu mau dekat kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan selalu menolong dia dalam setiap langkahnya. Nah, itu saja kebenaran firman Tuhan dan pelayanan pada malam hari ini. Sampai ketemu besok malam, dan kita ajak teman, kita share supaya banyak orang bisa datang. Sampai ketemu besok malam jam 9:30 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.